Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmatnya kita dapat dikumpulkan bersama, diperjumpakan kembali dalam kajian rutin kita, yaitu membahas ilmu Allah, ilmu Rasulullah dengan kitab Tadhib. Kita sekarang akan memasuki bab baru, yaitu tentang hukum pidana Islam. Di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, itu juga mempunyai institusi sebuah negara, mulai dari zamannya Rasulullah, dilanjutkan oleh para khalifahnya, terus sampai Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Itu sudah runtuh konstitusi Islam. Dan sekarang tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum Islam secara sempurna. Bagaimana dengan Arab Saudi, Mesir, dan juga negara-negara Arab yang lainnya? Maka memang mereka hanya menerapkan Islam secara parsial, termasuk di Indonesia. Jadi parsial, sebagian hukum memang diterapkan, akan tapi secara sempurna itu belum diterapkan. Namun jangan kemudian kita putus asa bahwa ada kabar dari Rasulullah bahwa di akhir zaman Islam itu akan tegak. Tegaknya Islam ini tentu ditopang dengan satu konstitusi, yang mana di antara konstitusi itu ada hukum pidana, dan itu ada dalam babul jinayat ataupun kitabul jinayat. Bab ini membahas tentang hukum pidana Islam. Kalau konstitusinya tidak ada, konstitusi Islam tidak ada, negara Islam tidak ada, maka bab ini sampai terakhir hanya jadi wacana, hanya jadi pengetahuan saja, tambahan ilmu saja. Padahal ya tentu ilmu yang kita miliki harus diamalkan. Namun ala kulli hal, sungguh pun begitu, tetap kita akan mempelajari dan juga menyampaikan kepada orang lain, sehingga menyadari bahwa di dalam Islam itu semua urusan itu akan diurusi. Kalau perkara masalah mau tidur, masuk ke dalam kamar mandi, bangun tidur, itu apa yang harus dilakukan, ada tuntunan di dalam syariat. Maka bagaimana mungkin Islam tidak mengatur negara? Jadi intinya ada semuanya lengkap. Makanya disebut dengan dinun kamil syamil, agama yang kamil, sempurna, syamil itu komprehensif. Semua bidang itu akan dibahas di dalam Islam. Baik, sekarang akan membahas tentang hukum pidana Islam. Yang pertama dibahas di sini adalah tentang pembunuhan. Pembunuhan itu adalah jarimah, dosa yang sangat uzma, dosa yang sangat besar. Bahkan diumpamakan seandainya terbunuhnya seorang muslim, seorang mukmin, daripada hancurnya Ka'bah, maka hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa nyawa seseorang, khususnya muslim, itu sangat berharga. Hanya ada hukum khusus masalah ini. Namun kalau kita lihat ya, zaman sekarang bukan lagi zaman jahiliyah, pembunuhan itu ya hal yang biasa gitu. Ada perkara sedikit, cekcok sedikit, langsung terjadi pembunuhan.
kalau kita lihat media, siaran televisi, maka itu dari pagi sampai malam itu mesti ada kabar terjadi pembunuhan. Ditemukannya mayat di semak-semak belukar dan yang lain-lainnya. Pembunuhannya baik itu adalah orang dewasa atau malah anak kecil, yaitu aborsi misalnya. Banyak juga aborsi itu di Indonesia yang terjadi dikarenakan hamil di luar nikah. Nah, itu juga nanti akan ada pembahasan terkait masalah hukum bagi orang yang berzina. Al-qatlu ala thalathati adrubin. Pembunuhan itu ada 3 macam. Ini dipandang dari segi hukum positif Islam. Kalau di dalam hukum positif negara kita dan juga hukum-hukum yang ada di negara lain, maka paling banter itu hukumannya seumur hidup. Hukuman mati itu masih jadi alternatif. Padahal sudah jelas pembunuhannya direncanakan, ada otaknya malah pembunuhannya ini. Namun malah divonis berapa? 8 tahun dan bayar 5.000 rupiah. Ya kan? Nah, tahulah kasusnya siapa. 8.000, bagaimana itu? Ya jelas keluarga si korban itu tidaklah menerima. Bagaimana mungkin ini menghilangkan nyawa kok hanya ditebus dengan 8 tahun. Di dalam Islam ada yang disebut dengan qisas. Dan hukum yang diterapkan dalam Islam itu menimbulkan efek jerah dan sangat murah meriah. Kalau hukum penjara, ya kan, itu sangat mahal, Pak. Bayangkan orang sudah membunuh dengan berencana, dihukum di penjara, apakah mereka nggak dikasih makan? Dikasih makan. Bayangkan pembunuh dikasih makan sampai bertahun-tahun, dan itu akan mengambil dari uang kas negara pastinya. Nah, di dalam Islam ada hukuman yang setimpal, efektif, menimbulkan efek jerah dan juga murah. Kalau terbukti maka nanti dipancung. Begitu dalam Islam. Ada 3 macam. Yang pertama amdun mahdun, murni sengaja. Jadi pembunuhannya memang direncanakan, menggunakan bahan yang memang alatnya yang untuk digunakan membunuh memang bisa mematikan seseorang, seperti pisau, seperti pedang dan yang lainnya. Wa khata'un mahdun, dan yang kedua adalah murni kesalahan. Jadi memang tidak ada unsur sama sekali untuk membunuh, sama sekali. Dan alat yang digunakan juga tidak bisa jadi memang membunuh tapi tidak ada unsur sama sekali untuk membunuh. Dan yang ketiga amdu khata'in, mirip dengan pembunuhan yang disengaja. Amdu khata'in ini sengaja tapi salah. Sehingga kalau diartikan pembunuhannya itu salah tapi mirip dengan ini, dengan yang berencana. Kita bahas satu-satu. Fal amdul makhdud. Adapun pembunuhan yang murni pembunuhan, huwa adalah an ya'mida ila darbihi, dia sengaja untuk memukulnya. Bima yaqtulu galiban, dengan benda sesuatu yaqtulu yang bisa membunuh galiban secara umum. Seperti apa? Pisau, panah juga termasuk ya. Kemudian senjata api, apalagi, dan yang batu yang besar, cangkul, dan yang linggis misalnya. Pokoknya sesuatu hal yang secara ghalibnya, secara biasanya bisa membunuh seseorang. Kalau pulpen bisa secara zahirnya, secara biasanya, atau tutup ini sedotan ini bisa membunuh kayak gini, secara ghalibnya nggak bisa. Nah, jadi ini yang pada umumnya bisa membunuh memang. Wa yaqsidu qatlahu bidzalika, dan dia memang bermaksud, bersengaja qatlahu, membunuhnya, bidzalika, dengan benda itu. Jadi memang sengaja memang untuk membunuhnya. Wa huwa min akbaril kabair, dan pembunuhan yang pertama ini murni disengaja, direncanakan, itu adalah akbarul kabair, paling besarnya dosa setelah syirik.
wa afdha'udz dzunubi, dan paling jeleknya dosa. Jadi dosa yang paling buruk ya ini, membunuh ini setelah syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, memang sengaja memang, fajazaohu jahannamu, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah murka kepada dia dan Allah melaknatnya dan Allah menyediakan azab yang agung. Azabnya benar-benar pedih karena menggunakan azim di sini Allah. Besar sekali gitu, sangat mengerikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan, ai al-muhlikat, membinasakan. Allati tudkhilu fa'ilaha an-nar, di mana bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Wa adda minha, kemudian Rasulullah menghitung dosa ini di antaranya adalah qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Kalau membunuhnya dengan cara yang benar justru dapat pahala. Apa memungkinkan membunuh tapi dapat pahala? Yaitu tugasnya para al-hujum. Jadi dia punya tugas memang diberi amanah oleh negara untuk menjadi eksekutor. Nah itu justru berpahala itu. Membunuh tapi berpahala. Cuman menurut kesaksian yang di Arab Saudi itu, dia eksekutor memang. Mesti kehidupannya itu merasa tidak tenang. Entah itu di mimpi ini dan itu. Ya bayangkan tiap hari Jumat dia bunuh orang. Tiap hari Jumat. Dan dia kan disaksikan oleh ta'ifatun minal mu'minin, sekelompok orang yang beriman menyaksikan, agar kemudian takut gitu kan, takut. Orang yang menyaksikan sehingga mau membunuh, dia mikir lagi, oh saya kalau membunuh habis ini kepala ini, sehingga tidaklah terjadi pembunuhan berikutnya. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Wa rawa Ibnu Majah bi sanadin sahihin 'an al-Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Benar-benar hilangnya dunia, rusaknya dunia, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan menurut Allah, min qatli mu'minin bighairi haqqin, daripada membunuh orang yang beriman tanpa ada kebenaran. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu mithlahu an Abi Amr radhiyallahu anhuma wa nususu fi hadza katsiratun mutawaffirah. Jadi tentang masalah ini sangat banyak sekali para ulama membahas, di antaranya tentang kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir itu juga membahas tentang dosa-dosa, di antaranya membunuh. Termasuk juga Zadul Ma'ad, itu dibahas juga di sana. Kemudian fayajibu al-qawadu alaihi, kalau orang yang melakukan begini, ya kan, membunuh dengan cara sengaja, kemudian berencana dan yang lainnya, menggunakan alat yang memang biasa terjadi, biasa terbunuh kalau menggunakan alat ini, fayajibul qawadu alaihi, maka wajib al-qawad. Qawad itu qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ai al-qisas maksudnya adalah al-qisas. Wa huwa qatlul qatili, yaitu apa qisas? Adalah membunuh pelaku orang yang membunuh ini. Jadi hukum pancung bagi orang yang membunuh. Qisas secara arti adalah hukuman yang setimpal. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian al-qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan yang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang mendapatkan maaf. Faman ufiya lahu, barang siapa yang mendapatkan maaf, min akhihi, dari saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'rufi, maka ikutilah dengan cara yang baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat dengan cara yang baik pula.
Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmatun, hal itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan satu rahmat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka bagi dia azab yang pedih. Rawah Al-Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Abbas qala, fal afu, yang dimaksud dengan al afu itu apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maksudnya apa? Ayyakbala fil amdi ad-diyata. Dia menerima di dalam pembunuhan yang disengaja, murni sengaja, ad-diyata, menerima diyat. Jadi kalau misalkan kisos pembunuhan balik kepada pelaku itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka si pelaku ini membayar diyat. Bayar diyatnya nanti diberikan pada keluarganya. Diyat nyawa orang muslim itu mahal sekali. Wa ada'un wal ittiba'u bil ma'ruf. Maksudnya ittiba' bil ma'ruf itu apa? Wa ada'un ilaihi bi ihsan adalah yatba'u talibu bi ma'rufin. Orang yang menuntut itu meminta dengan cara yang baik. Jadi keluarga korban menuntut pada pelaku dengan cara yang baik sesuai ketentuan. Wa yu'addi ilaihi al-matlubu bil ihsan. Bi ihsan. Dan al-matlub membayar. Al-matlub itu orang yang melakukan dan nanti harus bayar dia. Orang yang diminta. Maka nanti membayar dengan cara yang baik pula. Wala farqa fi wujubil qisas bainar rijali wan nisa, dan tidak ada beda dalam kewajiban qisas ini antara laki-laki dan perempuan. Misalkan ada seorang perempuan membunuh seorang laki-laki, seorang perempuan membunuh suaminya. Pernah ada kan kasus kemarin itu, suaminya kebetulan jaksa, dibunuh oleh istrinya. Setelah dibunuh, dia bikin skenario seakan-akan dia itu bunuh diri atau gimana gitu. Akhirnya setelah kasusnya ketahuan, ya dihukum mati si wanita ini, dijatuhi hukuman vonis mati. Waliqalihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami tentukan atas mereka dalam masalah ini anna nafsa bin nafsi, bahwa jiwa dibayar dengan jiwa, nyawa dibayar dengan nyawa. Rawah At-Tabrani an Amr bin Hazm Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'amdu qawadun. Balasan pembunuhan yang disengaja, al-'amdu yaitu pembunuhan yang memang disengaja, qawadun ada qisas. Fa in afa anhu wajabat diyatun mughalladhatun. Kalau keluarga ahlu waris dari si korban itu memaafkan, wajabat diyatun mughalladhah, jadi wajib membayar diyat mughalladhah. Jadi mughalladhah itu bukan hanya najisnya anjing dan babi ya, tapi ada juga diyat mughalladhah. Halatun, seketika itu juga fima lil qatili, yang diambil dari hartanya orang yang membunuh. Diyatnya itu 100 onta. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. 100 onta mahal kan? 100 onta itu berapa? Uang 1 onta saja kisaran harganya di Arab Saudi dan Mesir itu 53 juta. 53 kali 100 berapa? Kan 5,3 miliar. Dan kalau onta merah itu kan harganya lebih mahal lagi, 100 jutaan 1 ekor onta merah. Dan maharnya Rasulullah adalah 20 ekor onta merah kepada Khadijah, sekitar 7 miliaran kalau dirupiahkan ke uang kita. Tertarik? Nyari jalan imam yang seperti Rasulullah, mempunyai idealisme seperti Rasulullah. Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man qutila lahu qatilun, barang siapa
yang dibunuh bagi dia qatilun, seorang yang terbunuh. Barang siapa yang punya keluarga kemudian terbunuh, misalkan punya anak terbunuh, anaknya itu punya saudara terbunuh, fahuwa, maka orang tersebut bi khairin nadharain, dia boleh memilih dari dua keadaan. Yang pertama, imma an yaktula, boleh minta kisos bunuh balik. Jadi yalah, ini anak saya, maka nanti harus dibunuh juga. Dan memang keluarga itu, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yosua itu kan tidak terima kalau misalkan divonis tidak dihukum mati, nggak terima karena nyawa dihilangkan dengan cara sengaja. Terus ajukan banding lagi, sampai kemudian apa yang seharusnya balasannya itu didapatkan baru akan berhenti, yaitu dengan pembunuhan yang setimpal. Kalau sekarang terjadi ini, misalkan anggaplah memaafkan, apa yang didapatkan oleh ahli waris korban? Kalau di dalam Islam jelas dia mendapatkan 100 onta ketika mukmin dan mukmin, ya, 100 onta seperti itu. Sangat luar biasa ini. Imma an yakula wa imma an yadiya, dan ada kalanya juga dia ya'khudatiyah, yaitu mengambil diat 100 onta itu. Wa kaunuha mughalladzatan, kenapa kok kemudian yang pertama ini adalah diatnya sangat besar, mughalladzah? Sayati maknahu, nanti maknanya akan datang. Wa daliluhu, dan juga dalilnya fil fasl tali, dalam fasal berikutnya. Tapi wa tajibu halatan, dan wajib dia bayar seketika itu juga dari harta orang yang membunuh itu. Wa fi malil qatili tashdidan alaihi, karena sebagai tashdidan alaihi, yaitu hukuman berat atas dia. Tashdid sebagai hukuman karena dia telah membunuh. Dan orang yang sudah dikisos, kemungkinan dosanya dihapus, kemungkinan dosanya diampuni. Jadi misalkan nih ada orang membunuh, lalu kemudian dia dihukum kisos sesuai dengan ketentuan di dalam Islam, maka dia kemungkinan besar ya dosanya diampuni. Berbeda dengan orang kemudian membunuh lalu kemudian tidak dikisos, tidak dihukum apa-apa, atau hanya dipenjara saja. Kalau bertobat gimana? Ya itu kan urusan lainnya, bertobat bisa jadi Allah menerima. Tapi kalau sudah dikisos, itu kemungkinan besar sudah diterima tobatnya itu. Dan sepanjang perjalanan sejarah Islam itu, orang yang kemudian terbukti melakukan pembunuhan dan kemudian dikisos itu hanya ada beberapa saja. Kalaupun ada beberapa pemimpin yang suka membunuh seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, jadi beliau itu tidak tanggung-tanggung, bahkan ada beberapa sahabat tabi'in yang dibunuh juga. Ala kulli hal. Kemudian Rawa al-Baihaqi meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala la ta'qilul aqilatu amdan wala sulhan wala i'tirafan. La ta'qilu, tidaklah menanggung, al-aqilatu kerabat, jadi tidaklah ikut menanggung kerabat itu terhadap dia. Ta'qilul aqilah, menanggung masalah dia. Jadi kerabatnya tidak menanggung masalah dia. Amdan, yaitu diatnya pembunuhan yang disengaja. Wala sulhan, dan juga sulhan, perdamaian. Wala i'tirafan, dan juga pengakuan. Wala majanal mamluku, dan juga apa yang dilakukan berupa kriminal oleh seorang budak. Rawa waruya mithlu hadza an Umar. Jadi kalau sekiranya memang pembunuhannya itu disengaja, keluarga dari pelaku ini itu enggak ikut-ikut karena memang melakukannya dengan sengaja. Kalau melakukan akan tapi nanti al-khata'ul mahdhu atau amdul khata'i, itu nanti keluarganya bisa mengurun, istilahnya bisa membantu. Tapi kalau yang memang sengaja, keluarga tidak bisa ikut apa-apa. Maka yang membayar semuanya adalah orang yang melakukan itu tadi.
Hal itu agar kemudian dia benar-benar merasa tersiksa, karena memang dia telah membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, sehingga hukumannya juga sangat besar, sangat berat. Sulhan, yang dimaksud sulhan ma tasalaha alaihi awliyaul qatil ma'al jani, yaitu ma tasalaha, apa yang kemudian berislah, berdamai, awliyaul qatil, yaitu ahli waris orang yang terbunuh, ma'al jani, bersama pelaku. Jadi kalau misalkan sengaja itu tidak ada urusan. Wala sulhan, kan tadi di atas. I'tirafan, apa maksudnya i'tiraf? Adalah diyatu janiyatin, adalah diat daripada pelaku kriminal ini. I'tarafa bihal jani, yang diakui memang oleh pelakunya, walam tathbut alaihi bil bayyinah, tapi secara bukti tidak tetap atas dirinya. Tapi dia memang mengakui kalau sudah melakukan pembunuhan, sehingga harus ada diatnya. Apalagi memang mengakui. Wa dzakara Malikun fil Muwatta'i an Ibnu Syihab annahu qala madatis sunnah, sunnah telah berlaku, jalan Rasulullah telah berlaku, annal akilata la tahmilu syai'an min diyatil amdi, bahwa kerabat itu tidak menanggung sedikit pun dari diat pembunuhan yang disengaja. Illa an yasha'u dzalik, kecuali memang ya ingin membantu. Tapi kalau misalkan mereka tidak mau membantu dan memang ini adalah tanggungan orang pelakunya sendiri, maka tidak ada apa? Tidak dosa. Wal aqilah adalah qabilatur rajul wa aqaribuhu. Maksudnya aqilah adalah kerabat seseorang atau ya aqarib. Kerabat. Qabilah itu kabilah. Mimman yastanziru bihim wa yastanziruna bihi, yaitu orang yang kemudian mendapat pertolongan dengan mereka kabilah, dan kabilah juga mendapat pertolongan dengan orang itu. Itu bagian yang pertama. Jadi jelas membunuh dengan cara sengaja, murni memang sengaja, sehingga nanti hukumannya qisas, atau kalau keluarganya sudah memaafkan, itu ada diat yang berat, diat mughalladzah, langsung seketika dari hartanya orang tersebut, dan keluarganya tidak ikut campur. Kemudian wal khata'ul mahdhuf adalah murni kesalahan. Jadi murni kesalahan tapi berakibat hilangnya nyawa. An yarmiya ila syai'in, contohnya ada seseorang yarmiya, melempar, ila syai'in, pada sesuatu, fayusiba rajulan, tiba-tiba mengenai pada seseorang, fayaqtulahu, sampai dia membunuhnya. Jadi misalkan dia berburu hewan gitu kan, pakai panah atau pakai senjata api, senjata angin lah. Ternyata kok meleset kepada hewan, mengenai orang yang lewat. Maka bagaimana? Nanti ada hukumnya. Cuman yang dibahas di sini adalah murni kesalahan tapi berakibat hilangnya nyawa. Benda yang digunakan ya benda yang memang bisa membunuh, seperti panah, seperti senjata angin, senapan angin, atau senapan senjata api. Fala qawada alaihi, maka dia tidak harus diqisas. Enggak ada qisas, dia memang murni tidak sengaja sama sekali, tanpa ada niatan sama sekali. Fala qawada alaihi, tapi bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun, akan tetapi wajib atas dia membayar diat mukhaffafah. Diatnya sama 100 ekor onta juga, tapi mukhaffafah. Maksudnya mukhaffafah bagaimana? Alal aqilati, yang diberikan kepada ahli waris, muajjalatun, dengan ditempo fi thalathi sinina, selama 3 tahun. Kalau yang pertama sama 100 ekor onta juga, tapi bayarnya yang awal itu langsung seketika saat itu juga. Nggak nemu yang utang. Ini harus ini sebagai hukuman atas dirinya. Kalau yang ini bisa dicicil selama 3 tahun. Jadi bayar kepada ahli warisnya per tahunnya berapa, Pak? Dan si siapa? Ahli waris tidak bisa menuntut
qisas bunuh. Kenapa? Karena memang faktanya dia tidak sengaja. Misalkan dia cuma lempar-lemparan apa gitu kan, mengenai orang, tiba-tiba meninggal dunia gitu, maka ya jelas itu tidak apa-apa. Maksudnya hanya bayar diyat saja, tidak harus diqisas. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya illa khata'a, kecuali karena kesalahan. Jadi dia tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, maka bayarnya adalah membebaskan budak yang beriman, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan diyat yang diserahkan kepada keluarganya, illa an yasaddaqu, kecuali mereka mengikhlaskan, bersedekah. Gak usah lah mas, namanya kan gak sengaja, ya sudah gak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Loh gimana maksudnya? Wong dia memang tidak mengulangi, tidak melakukan, ya tetap dia akan berburu lagi gitu. Tapi seumpamanya keluarganya ikhlas menerima, maka itu juga tidak apa-apa. Wa qawlu diyati mukhaffafatan sayati ma'nahu wa daliluhu fil fasl tsani. Wa qawluha 'alal aqilah, kemudian adanya diyat ini dibayarkan kepada keluarga si korban. Lima rawahul Bukhari, karena hadis riwayat Al-Bukhari. Wa Muslimun, dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, iktatalat imra'atani min Hudzail. Telah bertengkar dua perempuan dari Hudzail. Perempuan kalau tengkar itu sangar ternyata. Betul. Jadi sampai jambak-jambakan, jotos-jotosan, sangar. Bahkan ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Faramat ihdahumal ukhra, kemudian salah satunya itu melempar kepada yang lain bihajarin, dengan satu batu. Umumnya kalau orang hanya dilempar dengan batu tidak akan mati. Bahkan rajam pun itu kan dilempar menggunakan batu, tapi tidak langsung mati dia, dilempar sampai kemudian mati sendiri. Dan batunya yang digunakan adalah seukuran ini saja, tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh terlalu kecil seperti kelereng. Jadi hukum dalam masalah rajam lah. Orang kalau bertengkar mesti sambil mukul, itu yang dipegang batunya mesti kecil, tidak mungkin sebesar ini atau malah kecil banget gitu, tidak. Umumnya kalau bertengkar biasanya ya batu yang dia dapatkan seperti seukuran genggaman lah. Lalu dipukulkan ke kepalanya, kok ternyata mati. Ini. Nah kemudian akhirnya faqatalah wa ma fi batniha, ternyata si perempuan ini juga sedang hamil. Hamil dia tengkar gitu. Sampai jotos-jotosan, yang satunya pakai batu, akhirnya kena kemudian. Dan memang orang yang hamil itu kondisinya lemah. Wahnan ala wahnin, lemah memang. Kok sempat-sempatnya masih bertengkar ya? Dia harus menanggung konsekuensinya. Seharusnya istirahat, seharusnya udah abaikan apa yang diomongkan oleh orang lain, karena memang kondisinya sangat lemah orang yang hamil ini. Lalu akhirnya karena sampai meninggal, fakhtasamu, keluarga dari korban ini bersengketa, datang ila Rasulullah, kepada Rasulullah. Faqada, kemudian Rasulullah menentukan anna diyata janiniha, bahwa diat orang yang ada di perutnya itu, anak yang masih berupa janin, ghurratun abdun aw walidatun, adalah seorang budak laki-laki atau perempuan. Walidah itu budak perempuan. Wa qada bi diyatil mar'ati ala akilatiha, dan kemudian menentukan diat seorang wanita ini ala akilatiha, yaitu dibayarkan kepada kerabat si korban. Dibayar gitu, nyangsur selama 3 tahun. Gurrah adalah bayadun fil wajhi, maksudnya adalah putih di wajah. Ubirabihi an abdin kamil, yang dimaksud adalah ya budak yang sempurna. Walidah adalah imra'atun mamlukah, budak perempuan. Qalu, para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Hadzal qatlu, pembunuhan yang terjadi pada kasusnya dua perempuan Bani Hudzail ini adalah syibhu amdin, mirip dengan
mirip dengan murni kesengajaan. Jadi memang membunuh dengan sengaja, mirip. Tapi memang tidak sengaja karena dia hanya ingin melukai saja, menggunakan batu yang sedang saja. Wa qudiya fihi biddiyati 'alal akilah, dan kemudian ditentukan dalam masalah ini dengan diyat 'alal akilati yang dibayarkan pada keluarga korban. Fayuqda biha 'alaihim fil khata'i min babi aula, sehingga ditentukan pula atas mereka dalam masalah khata' yang min babi aula, dari hal yang lebih utama. Maksudnya kalau disengaja itu juga harus bayar pada keluarganya, berarti kalau salah ya juga harus bayar gitu kan. Kalau sengaja itu bayar, gimana kalau salah? Ya bayar juga gitu. Itu bahkan min babil aula, lebih utama. Wara Ibnu Majah anil Mughirah bin Syu'bah anil Mughirah bin Syu'bah qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biddiyati 'alal akilah. Rasulullah menentukan diyat 'alal akilati, dibayarkan kepada akilah, kerabat atau keluarga orang yang terbunuh. Wa kaunuha fi thalathi sinin, kemudian ketentuannya kok boleh menggunakan 3 tahun, kok tidak langsung seketika seperti halnya di awal. Lima ruwiya an Amr wa Ali an Umar wa Aliyin wa ibni Umar wa ibni Abbas radhiyallahu taala anhum annahum qadaw, bahwa mereka itu para sahabat ini menentukan, memutuskan bidzalika, dengan hal itu, walam yungkar alaihim, dan tidak diingkari atas mereka. Jadi semua sahabat yang mengetahui keputusan Umar, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini, mereka tidak ada yang menyangkal, tidak ada. Fakana ijma'an, sehingga menjadi ijma' sukuti. Wahum la yaquluna mithla hadza, dan mereka tidak mungkin berpendapat seperti ini illa bi tauqifin an Rasulillah, kecuali ada arahan dari Rasulullah. Bal qala Syafi'i rahimahullahu taala, walam a'lam mukhalifan, dan aku tidak tahu seorang pun yang menyelisihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qada biddiyati 'alal aqilah, Rasulullah menentukan diyat atas aqilah, yaitu kerabat korban, fi thalath sinin, selama 3 tahun. Wa qala Tirmidzi berkata, waqad ajma'a ahlul ilmi, sungguh telah sepakat ahlul ilmi, para ulama, ala anna diyata tu'khadhu fi thalath sinin, bahwa diyat diambil selama 3 tahun dalam masalah yang kedua ini, yaitu murni kesalahan. Kalau yang pertama tadi langsung. Berikutnya wa amdul khata'i, dan dia itu sengaja tapi salah. Maksudnya bagaimana? Memang dia sengaja memukul orang tersebut, an yaksida darbahu, sengaja memang memukulnya, tapi bima la yaqtulu, dengan sesuatu yang biasanya itu tidak bisa membunuh. Memukul menggunakan spidol secara umumnya maka tidak akan mati, walaupun dipukul misalkan di pelipisnya gitu kan, sampai luka, ya umumnya tidak akan mati gitu. Loh, kok ternyata dipukul pakai itu kemudian mati. Maka bagaimana jika seperti itu? Fala qawada alaihi, sama dia tidak wajib qisas juga, bal tajibu diyatun mughalladhatun, akan tapi wajib diyat mughalladhah alal aqilati, atas aqilah, bayar langsung seketika juga atas aqilah, yaitu dibayarkan pada keluarga si korban. Tidak langsung di sini ya, sebabnya di akhir disebutkan muajjalatun fi thalath sinin, boleh dicicil selama 3 tahun juga, karena dia walaupun ada keinginan untuk memukulnya, keinginan untuk membunuhnya, tapi hanya menggunakan pensil gitu, kok ternyata benar-benar mati. Nah, itu tidaklah ada qisas, akan tapi nanti membayar diyat selama 3 tahun. Namun kategorinya adalah mughalladhah yang besar. Rawai Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Abdullah bin Amr, sedikit ya, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qatilul khata'i, korban yang terbunuh karena kesalahan, syibhul amdi, itu mirip dengan yang disengaja. Seperti apa contohnya? Qatilus saud,
orang yang terbunuh karena pecut, cambuk atau cemeti, wal asa, dan juga tongkat. Tongkat yang kan tongkat biasa ya. Yaitu berapa? Adalah mi'atun, 100 onta. Wa fi riwayatin fihi mi'atun minal ibil, 100 onta. Arba'una minha khalifatan fi butuniha auladuha. Sedangkan 40 dari 100 itu 40 dari 100 harus berupa onta yang sedang mengandung. Jadi dari 100 onta itu ada 40 yang masing-masing harus mengandung anak. 40 ekor onta. Berarti harganya lebih mahal lagi. Karena itu yang tadi 53 juta itu adalah onta biasa, tidak sedang mengandung. Kalau mengandung itu biasanya agak mahal. Soalnya sebentar lagi dia akan mempunyai anak. Dia akan melahirkan. Berarti lebih mahal lagi ya, dari 5,3 miliar. Wa rawa Abu Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aklu syibhil amdi mughalladun mithlu aklil amdi. Pembayaran diyat yang mirip dengan yang disengaja, mirip dengan pembunuhan yang disengaja, mughalladun itu juga mughalladun. Mithlu aklil amdi, seperti diyatnya orang yang sengaja membunuh dengan alat yang bisa membunuh. Wala yuqtalu sahibuhu, dan tidak dikisos sahibuhu, orang yang melakukan hal ini. Wal aqlu maksudnya apa? Ad-diyatu at-taghlidhu kaunuha thalathatu anwa kama sayati. Sedangkan taglid itu merupakan 3 macam sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini sekilas terkait masalah pembunuhan. Jadi ada 3 ya. Memang murni sengaja, kemudian murni tidak sengaja, yang ketiga dia sengaja tapi salah, gitu kan? Sengaja tapi salah. Maksudnya sengaja dia memang ingin melukai, ingin membunuh, tapi hanya menggunakan sesuatu yang tidak bisa membunuh pada umumnya. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan terkait masalah ini? Tidak ada ya. Soalnya gambaran secara wakil ini tidak tergambar. Betul, karena orang membunuh yang diterapkan hukum positif di negeri ini ya sudah dipenjara gitu. Ada memang beberapa yang sampai dihukum seumur hidup, dan ada juga yang sampai dihukum mati. Ada yang begitu. Seperti siapa misalkan? Pernah ingat kasusnya Rian Jombang? Dia membunuh sampai belasan orang, dan rata-rata yang dibunuh adalah laki-laki semuanya. Karena kebetulan dia adalah penyuka sesama jenis, seperti itu. Jadi dia mengencani seorang pria, lalu akhirnya dibunuh sampai belasan orang, 11 atau berapa gitu. Dan itu sampai lama, berpuluh-puluh tahun nggak ketahuan kasusnya. Sampai kemudian pada akhirnya ketahuan di belakang rumahnya, di semak-semak pohon pisang itu banyak tulang belulang saat digali oleh polisi. Nah, itu kemudian diberi hukuman mati. Ya, setimpal lah, nggak bisa dipertahankan, karena kalau sudah psikopat seperti itu dibebaskan, takutnya nanti akan melakukan lagi. Sementara hukumannya tidak memberikan efek jerah. Nah, paling kalau saya membunuh ya paling dihukum saja gitu, selesai sudah. Dan juga sangat banyak seorang pacar yang membunuh perempuannya ini, ya kan? Dan ya di penjara biasa aja gitu. Padahal ya ini bukan masalah pacarannya, ini membunuh orang, apalagi muslimah juga. Kan tadi juga disebutkan tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah ini, ada khususnya. Karena tidak ada efek jerah seperti itu, makanya sangat subur apa yang disebut dengan pembunuhan.
Makanya kita minta kepada Allah diselamatkan dari dosa yang satu ini. Mau jadi pelaku ataupun korban, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, naktafi bihadza wa nastaghfiru lillahi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati